Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita. hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Saya berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Apa kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami yakin dan percaya Anda semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya, betul sekali. Ya. Ana, dari beberapa episode kita siaran, Ya. kalau kita kumpulkan dari beberapa SMS, banyak sekali mereka yang bertanya tentang pekerjaan, keluarga, banyak sekali mereka mengalami dilema di sana. Nah, malam hari ini kita akan bahas seputar pekerjaan dan keluarganya. Kalau kita melihat akhir tahun kemarin banyak sekali terjadi demo di mana-mana, mereka ingin Naikkan naikkan gaji ya. gaji, dan sekarang sudah dinaikkan lagi. Sebagian sembako pun juga naik, kan sama saja. Gaji naik, yang lain pun pada naik Juga gitu naik ya. juga. Ya, kan bahkan Anda dengar ya di perusahaan-perusahaan ada karena kenaikan UMK, jadi ada pengurangan karyawan. Kasihan banget ya. Bahkan Kenapa dipindahkan gitu ya? sekarang kan nyari kerja di mana-mana kayaknya susah gitu. Betul sekali, apalagi kalau dapat pekerjaan belum tentu dapat sama atasan, mungkin teman-teman lingkungan pekerjaannya juga tidak mengenakan, tidak sesuai dengan harapannya, kan jadi dilema ya. Harus beradaptasi dengan lingkungan baru juga kayaknya menyesuaikan diri aja susah gitu. Betul sekali, apalagi kalau sudah dapat pekerjaan nggak cocok, mau keluar nanti mau makan apa, keluarganya mau gimana, dan anak-anaknya sekolahnya gimana, kan dilema semua anak. Mau buka usaha sendiri modalnya dari mana juga Ya, betul kan? makanya pada malam hari ini kita akan membahas seputar itu Anda. Ya. Nah, pemirsa mungkin pada malam hari ini mungkin Anda juga mengalami seperti itu, mungkin Anda dilema, pekerjaan di lingkungan tidak enak, atasan yang mungkin juga menjengkelkan. Iya, tertekan seperti Betul itu sekali. Nah, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini, karena siaran ini memang ada untuk ya. Anda. Karena itu pemirsa jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan Masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Malam hari ini kami mengangkat tema antara keluarga Dan pekerjaan. Nah, pada malam hari ini siaran ini dikemas secara interaktif. Pemirsa yang memiliki permasalahan mungkin yang mau cerita, yang mau curhat, kami membuka di layanan SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, pemirsa bisa curhat apapun permasalahan di dalam kehidupan Anda, baik yang berhubungan dengan masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga atau apapun. SMS di 0819 081 74 kali 1. Selama kami siaran, kami hanya menerima layanan SMS untuk line telepon. Mungkin setelah acara ini berakhir, pemirsa bisa langsung telepon kepada narasumber kita. Ya, malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber, dan tentunya ada satu bintang tamu yang luar biasa yang mau berbagi kisah hidup buat pemirsa yang di rumah. Langsung kita sapa Ana. Iya. Ya, selamat malam Mbak Susilo. Selamat malam Heki, selamat malam Ana, selamat malam pemirsa di rumah. Selamat malam Bu Heti. Ya, selamat malam Bu Heti. Selamat malam Bu Ana, selamat malam Pak Hengki, selamat malam pemirsa semuanya di seluruh kota Batam. Ya. Ya. Gimana kabarnya? Kalau saya pasti luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Kalau Ibu Heti bagaimana? Kalau saya luar biasa, mantap, fantastis, yes, yes, yes. Yes, yes, yes.
Luar biasa. Logat Jawanya Logat kental Jawa. sekali. Oh, berarti dari Surabaya ini ya. Iya. Oh, jauh-jauh Oh, berarti ya jauh-jauh datang. ini. Ya, Nah, ini kenapa Pak mengangkat tema antara keluarga dan pekerjaan ini, Pak? ya, kita melihat ada satu dilema dalam hidup kita, Iya. apalagi bagi mereka yang sudah berkeluarga, antara pekerjaan Dan keluarga. Di satu sisi, di dalam pekerjaan banyak orang mengalami ketidakpuasan, baik masalah UMK Tekanan, tadi, ya, tekanan ya, Pak ya. masalah UMK Iya. nggak cukup mungkin karena kebutuhan keluarga terlalu besar, tapi mau mengundurkan diri dari pekerjaan harus makan apa keluarga saya? Iya. Atau mungkin di tempat kerja mengalami tekanan demi tekanan, Ya. bos nggak enak mungkin, kemudian lingkungan kerja tidak enak, atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita nggak berani buat keputusan. Mau keluar, kembali pertanyaannya adalah, keluargaku mau makan apa? Iya, anaknya mau sekolahnya gimana? Betul sekali, dan ada juga orang-orang yang waktu bekerjanya tersita dengan cukup panjang, Iya. sehingga dan bahkan tidak beraturan, sehingga keluarganya mulai protes nih. Nah, Ya. mengalami dilema demi dilema yang terjadi dalam kehidupan ini. Nah, makanya kenapa tema ini saya angkat, karena saya akan mencoba menjawab bagaimana kita mengatasi dilema antara pekerjaan dan keluarga. Nah, terus seperti yang disampaikan Pak Susilo, gimana ngatasi misalnya tidak cocok sama pekerjaan, tapi mau mengundurkan diri keluarganya, nanti mau makan apa? Nah, mungkin yang sedang mengalami seperti itu, sikap apa Pak yang harus diambil Pak? Begini, memang tentunya per kasus berbeda-beda ya. Bagaimana kita harus bersikap, kita harus melihat inti permasalahannya dulu. Kita nggak bisa main sedikit-sedikit, oh mundurkan diri aja dari tempat kerja. Jangan-jangan kesalahannya karena kita, sehingga bos marah-marah. Ya. Kalau kesalahannya karena kita bos marah-marah, ya wajar dong, berarti kita harus introspeksi diri. Ya. Tapi secara prinsip saya ingin membagikan begini. Dalam hidup ini kan kita harus punya tujuan, punya visi. Ya. Kita bekerja itu sebenarnya karena kita ingin mencapai sebuah tujuan. Nah, apa yang menjadi tujuan hidup kita itu yang paling penting. Nah, lewat tujuan itulah kita bisa mulai mengatur prioritas hidup. Kalau saya misalkan, dan prioritas hidup saya untuk mencapai tujuan hidup adalah pertama pasti mengandalkan Tuhan. Ya. Yang kedua menjaga kesehatan pribadi. Yang ketiga baru kita berpikir tentang keluarga. Karena kalau kita sakit kita nggak bisa pikir tentang keluarga. Ya. Kalau keluarga solid, itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mencapai sebuah tujuan. Tantangan masalah boleh datang, pasti badai itu datang dalam hidup kita. Tapi kalau kita memiliki tujuan yang jelas, dengan keluarga yang solid, yang kuat, yang mengerti visi bersama, maka badai apapun kita bisa terjang bersama. Ya. Baru setelah itu kita berpikir pekerjaan. Jangan terbalik, banyak orang terbalik, pekerjaan nomor satu dibandingkan keluarga. Saya cuma ingin katakan begini, kalau keluarga kita bermasalah, bagaimana kita mau bekerja dengan tenang? Betul sekali. Kalau keluarga kita ini selalu ribut, bagaimana kita mau maksimal di tempat pekerjaan kita? Demikian pula kalau di tempat kerjaan kita mengalami tekanan-tekanan yang sehingga kita tidak enjoy dalam hidup ini, bagaimana kita mau maksimal gitu? Ya. Makanya kita harus bisa mengatur prioritas, hubungan pribadi dan Tuhan, kesehatan, keluarga, baru pekerjaan. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau karena pekerjaan kita korbankan keluarga, saya rasa kerjaan kita juga akan mengalami problem di sana. Ya. Ya pemirsa, kami mau ingatkan kembali kepada pemirsa, bila pemirsa pada malam hari ini memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, mungkin Anda pada malam hari ini merasa bingung terhadap masalah Anda bisa curhat kepada kami, bisa kirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, kalau misalnya kita bekerja lalu di tempat kerja kita pimpinan menjengkelkan, atau teman-teman atau lingkungan kondisi kerjanya juga menjengkelkan, langkah apa yang harus kita ambil? Nah itu biasalah, biar yang tukang ngamuk-ngamuk. Tukang ngamuk ya? Oh, berarti suka marah ya? Karena dia bos dan pernah juga jadi karyawan kan. Saya tanya dulu, kenapa sih bosnya kok bisa malah marah? Kok bisa suasananya kok bisa nggak enak, menjengkelkan, itu karena kenapa? Ya, mungkin karena hanya perasaan mungkin ya. Atau apa yang kita lakukan kok selalu salah di mata bos gitu. Ya. Kenapa kok kita udah berusaha melakukan yang terbaik tapi bos masih tetap marah gitu, kan kita jengkel gitu. Nah, kalau saya ya, yang pertama ya, introspeksi diri dulu. Gimana? Apa saya tanya dulu ke teman-teman sekitar saya, bagaimana menurut teman-teman sikap saya ini salah apa enggak? Kalau ternyata sikap saya benar ya, tidak ada yang salah, ternyata memang bosnya yang lagi mencari-cari kesalahan kita. Ya. Saya datang ke bos itu, saya tanya, saya ajak ngomong,
Pak, Bu, Curhat gitu ya. dari kita hati ke aja hati. diskusi dari hati ke hati, kita tanyain gimana, Pak, Bu, apa salah saya atau gimana enaknya sehingga suasana kerja ini lebih enak ya, Enak, lebih ya. nyaman, karena kan kita di sini niat serius ya, kita serius ingin bekerja dengan baik karena kita punya tanggung jawab keluarga di rumah. Ya, Nah, kalau ternyata itu masih belum clear. ampuh, belum Ya. mempan gitu ya. Nah, mungkin saya lihat dia sebagai apa. Kalau misalnya masih ada pimpinan di atasnya dia, di atas bos ini, saya mungkin akan curhat dulu ke pimpinan yang lebih pimpinan di atas. atas. Nah, kalau ternyata dia ini ownernya, ya terpaksa deh mungkin saya berpikir ya untuk pindah ke tempat yang lain. Mencari Berarti pekerjaan perlu yang lain ya. introspeksi diri dulu ya. Iya. Kalau dirinya enggak apa-apa, baik-baik saja, mungkin perlu pemberanian diri ya untuk komunikasi ke tadi seperti ke bos, atasan gitu ya. Iya, Iya. komunikasi soalnya hal yang sangat penting ya. dalam Tapi kita- untuk introspeksi diri memang yang sangat dibutuhkan adalah satu kerendahan hati. Kita nggak bisa hanya kadang kan orang kan berbuat salah tapi dia tidak merasa bersalah. Iya. Itu dia menjadi problem. Nah, sementara sudut pandangan bos bahwa kamu ini salah. Iya. Yang bos harapkan adalah kamu melakukan A tapi yang kamu lakukan B. Walaupun itu nggak salah sebenarnya, Iya. tapi yang diinginkan oleh bos adalah A. Karena tidak sesuai, akhirnya bos marah-marah. Padahal yang dilakukan B ini juga baik. B ini baik, maksudnya pekerjaan yang dia lakukan. Tapi yang diinginkan bos kan A gitu loh. Makanya dibutuhkan kerendahan hati, komunikasi sama bos sehingga oh ternyata bos pinginnya begini. Jangan-jangan kita salah menangkap, jangan-jangan kita salah mengerti. Jadi tidak semuanya konflik harus dihadapi dan konflik. Makanya dibutuhkan kerendahan hati, tanggung jawab. Kalau misalnya, oh iya saya salah, saya akan perbaikin, berani mengakuin kesalahan. Kecuali kalau memang sudah bosnya memang sengaja cari-cari kesalahan dan pengen kita keluar ya. Kita keluar saja gitu. Lebih baik. Ya, kalau saya daripada saya diperlakukan tidak enak, saya akan mengundurkan diri kalau saya. Tapi kalau pemirsa saya nggak tahu. Selanjutnya keputusan masing-masing. Karena kan banyak pertimbangan. Iya. Orang mau keluar dari tempat kerja itu kan banyak pertimbangan. Iya. Pertimbangan keluarga, pertimbangan masa depan, pertimbangan perut dan segala macam. Iya. Kalau saya lebih berani untuk keluar. Kenapa? Karena masih banyak tujuan yang harus dicapai. Tapi di dunia kerja sana mereka sesama teman aja saling senggol. Maksudnya tadi dibilang lingkungan